Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 kelas B akan mempresentasikan database fundamental. Pertama adalah database versus database management system. Database adalah kumpulan informasi atau data yang biasanya disimpan pada komputer atau perangkat keras lainnya yang mudah diakses dan bertujuan untuk mengelola data. Database management system adalah program komputer atau perangkat lunak yang menyimpan data pada perangkat penyimpanan kedua yang biasanya digunakan untuk memanipulasi database. Selain dari pernyataannya saja, masih ada lagi perbedaan-perbedaan yang lain. Misalkan dari storage atau penyimpanannya pada database tidak hanya disimpan di komputer, tapi bisa dalam bentuk fisik seperti dalam kertas atau buku. Jadi dapat diketahui bahwa database adalah kumpulan data, sedangkan database management system adalah sebuah software atau perangkat lunak. Function of DBMS. Secara spesifik, DBMS memberikan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, konkurrensi. Database dapat diakses secara bersamaan oleh beberapa pengguna lain. Yang kedua, security. Adanya aturan keamanan untuk menentukan hak akses pengguna. Yang ketiga, backup and recovery. Melakukan proses backup secara teratur dan dapat melakukan pemulihan apabila terjadi masalah pada data. Yang keempat, integrity. Struktur database dan aturan meningkatkan integritas dari data. Yang kelima, data description. Memberikan deskripsi dari data. Catatan, secara garis besar, DBMS berfungsi untuk mengorganisir file-file untuk memberikan pengguna kontrol yang lebih besar terhadap data-data milik pengguna. Lalu yang bagian C adalah komponen of database system. Yang pertama ada hardware atau perangkat keras. Yang dimaksud di sini adalah perangkat komputer sebagai pendukung operasi pengolahan data yang terdiri dari CPU, disk, terminal, memori, dan lain-lain. Yang kedua ada operating system atau OS, merupakan perangkat lunak yang bersifat opsional untuk memfungsikan, mengendalikan seluruh sumber daya, serta melakukan operasi dasar pada sistem komputer. Contohnya ada software OS yakni Windows 9X, Linux, Unix, Windows 2000, atau Windows XP. Software OS harus kompatibel atau sesuai dengan software pengelola basis data yang digunakan. Lalu selanjutnya ada Database Management System atau DBMS. Untuk memasukkan data ke dalam database atau sebaliknya, mengambil data dari database, diperlukan perangkat lunak yang disebut dengan Database Management System atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai Sistem Manajemen Basis Data. Dengan DBMS, user dapat mengontrol, memelihara, dan mengakses data secara praktis dan efisien. Dikatakan efisien karena DBMS tidak hanya merancang struktur data yang kompleks, tetapi juga memberikan kemudahan kepada user yang awam untuk menggunakan data tersebut tanpa harus mengetahui kompleksitas strukturnya. Lalu selanjutnya ada software program aplikasi perangkat lunak. Program aplikasi database yang umum digunakan dalam pemrograman dan dianggap sebagai perangkat database high level antara lain MySQL, Microsoft SQL Server, dan Oracle. Selanjutnya ada database, ada data. Data mengandung pengertian sebagai kumpulan dari sejumlah file atau tabel yang membentuk sebuah database. Data merupakan komponen terakhir dari bangunan database yang tersusun secara berjenjang dari karakter, field, record, file, dan data. Dan yang terakhir ada user. User adalah orang-orang yang memiliki otoritas untuk berinteraksi dengan sistem database. User diklasifikasikan menjadi sebagai berikut. Yang pertama ada database administrator, yaitu user yang menjadi pusat pengendali seluruh sistem database, berwenang untuk menentukan pola struktur database, memodifikasinya, membagi tugas pengolahan, dan sebagainya. Selanjutnya ada application programmer, yaitu user yang membuat program aplikasi untuk berinteraksi dengan sistem atau mengakses database dengan cara pemanggilan bahasa program tertentu. Selanjutnya ada sophisticated user, yaitu user yang melakukan request atau permintaan untuk berinteraksi dengan sistem dalam bentuk bahasa query database seperti menggunakan MS Access, SQL, dan sebagainya. Selanjutnya ada specialized
user, yaitu user yang menulis aplikasi database tidak untuk pemrosesan data secara tradisional, melainkan untuk keperluan khusus seperti pengolahan citra, sistem pakar, atau aplikasi artificial intelligence. Dan terakhir ada naive user, yaitu user umum yang tidak memerlukan keahlian khusus dalam pemrograman dan cukup menjalankan aplikasi yang tersedia untuk berinteraksi dengan sistem untuk mengakses data. Lalu yang bagian D ada metadata, physical data, dan system log data. Metadata adalah informasi tentang data yang dikumpulkan. Menurut Badan Manajemen Data Pengetahuan atau DMBOK, metadata disebutkan mencakup informasi tentang proses teknik dan bisnis, aturan dan batasan data, serta struktur data logis dan fisik. Anggap saja sebagai pembungkus data yang menggambarkannya, seperti bagaimana kemasan memberitahu makanan apa yang ada di dalam kotak atau wadah. Di masa lalu, orang berinteraksi dengan metadata melalui kartu di katalog perpustakaan. Dengan kemajuan teknis, manusia dan komputer memiliki akses ke berbagai jenis metadata. Yang pertama ada metadata bisnis. Metadata bisnis merupakan memberikan arti data dengan mendefinisikan istilah dalam bahasa sehari-hari tanpa memperhatikan implementasi teknis. Menurut DMBOK, sebagian besar berfokus pada konten dan kondisi data dan mencakup detail yang terkait dengan tata kelola data. Lalu yang kedua ada metadata teknis, yaitu memberikan informasi tentang format dan struktur data yang diperlukan oleh sistem komputer. Beberapa contoh metadata teknis tersebut termasuk tabel database fisik, izin akses, model data, aturan pencadangan, dokumentasi pemetaan, garis keturunan data, dan masih banyak lagi. Dan yang ketiga ada metadata operasional, yaitu jenis metadata yang menggambarkan detail pemrosesan dan pengaksesan data. Menurut DMBOK, berbagai contoh metadata operasional termasuk log pelaksanaan pekerjaan, aturan berbagi data, log kesalahan, hasil audit, berbagi rencana pemeliharaan versi, aturan arsip, dan retensi di antara banyak lainnya. Lalu ada yang namanya physical data. Physical data adalah sebuah model data fisik yang merupakan struktur sebenarnya dari database, table, dan kolom, atau pesan yang dikirim antara proses komputer. Di sini tipe entitas biasanya mewakili table, dan garis tipe hubungan mewakili kunci asing antar table. Struktur model data akan sering disesuaikan dengan kebutuhan khusus dari proses yang beroperasi pada data untuk memastikan kinerja yang memadai. Merancang model data fisik membutuhkan pengetahuan mendalam tentang DBMS spesifik yang digunakan untuk, yang pertama, mewakili model data logis dalam skema database, tambahkan entitas dan definisi atribut yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan operasi, konfigurasikan dan sesuai database untuk persyaratan kinerja. Lalu, ada ciri-ciri model data fisik. Yang pertama, table, kolom, dan definisi objek fisik lainnya dalam DBMS yang mewakili entitas dan atribut dalam model data logis. Atribut kolom seperti tipe data didefinisikan dan diimplementasikan secara berbeda di DBMS tertentu. Yang kedua, ada aturan integritas referensial, menetapkan hubungan antara table dan kolom. Integritas referensial akan mencakup kunci asing, batasan, dan pemicu yang bervariasi di seluruh database tertentu. Yang ketiga, ada entitas kinerja dan optimasi berdasarkan fungsionalitas DBMS tertentu seperti indeks, pemicu, prosedur, ruang tabel, partisi, dan tampilan terwujud. Desain awal didasarkan pada perkiraan volume data dan frekuensi pembaruan. Entitas fisik ini kemungkinan besar akan dimodifikasi berdasarkan perubahan yang dihadapi dalam penerapan dan pengoperasian. Lalu ada sistem log data. Log adalah urutan catatan log, merekam semua aktivitas pembaruan dalam database. Dalam penyimpanan yang stabil, log untuk setiap transaksi dipertahankan. Setiap operasi yang dilakukan pada database dicatat pada log. Sebelum melakukan modifikasi apapun ke database, catatan log pembaruan dibuat untuk mencerminkan modifikasi itu. Log database kadang-kadang disebut sebagai log transaksi. Adalah komponen mendasar dari sistem manajemen database. Semua perubahan data aplikasi dalam database dicatat secara serial dalam log database. Dengan menggunakan informasi ini, DBMS dapat melacak transaksi mana yang dilakukan dan berubah pada database. Cara kerja log. Log transaksi database adalah log write ahead. Ini berarti bahwa perubahan dilakukan pada log transaksi sebelum benar-benar dilakukan pada data yang dalam tabel database. Ketika modifikasi database telah sepenuhnya dicatat pada log, pemulihan transaksi dijamin. Umumnya,
Jenis informasi berikut dicatat pada log database. Yang pertama ada waktu awal dan waktu akhir dari setiap transaksi. Yang kedua perubahan aktual yang dilakukan pada data dan informasi yang cukup untuk membatalkan modifikasi yang dilakukan selama setiap transaksi. Dilakukan dengan menggunakan sebelum dan sesudah gambar data. Yang ketiga ada alokasi dan deallocation halaman database. Dan yang terakhir ada komitmen aktual atau rollback dari setiap transaksi. Log system berisi catatan peristiwa sistem operasi yang menunjukkan bagaimana proses sistem dan driver dimuat. Syslog menunjukkan peristiwa informasi, kesalahan dan peringatan yang terkait dengan OS komputer dengan meninjau data yang tergantung dalam log. Administrator atau pengguna pemecahan masalah sistem dapat mengidentifikasi penyebab masalah atau apakah proses sistem berhasil memuat. Relational database versus non-relational database. Database relasional adalah jenis database yang menyimpan dan menyediakan akses ke titik data yang terkait antara satu sama lainnya. Database relasional ini biasa disebut database SQL. Yang paling populer digunakan adalah Microsoft SQL Server, Oracle Database, MySQL, dan IBM DB2. Relational database ini juga digunakan untuk skenario perusahaan besar, menyimpan data untuk aplikasi web. Sedangkan non-relational database itu database yang tidak memiliki relasi atau hubungan antara satu sama lainnya. Database non-relasional biasa juga disebut database NoSQL. Yang biasa digunakan adalah MongoDB, DocumentDB, Cassandra, Couchbase, HBase, Redis, dan Neo4j. Semua database relasional dapat digunakan untuk mengelola aplikasi berorientasi transaksi atau OLTP. Sedangkan database non-relasional dalam kategori toko dokumen dan toko kolom juga dapat digunakan dalam OLTP. Tapi hal ini menambah kebingungan di antara keduanya. Nah, basis OLTP ini biasa dianggap sebagai basis data operasional yang cirinya transaksinya sering dan singkat, tapi mencakup pembaruan, menyentuh sejumlah kecil data, dan memberikan konkurensi ke ribuan transaksi. Contohnya yaitu aplikasi perbankan dan reservasi online. Perbedaan utama antara basis data relasional dan non-relasional menurut James Serra, seorang big data evangelist di Microsoft. Basis data relasional memiliki kelebihan antara lain bekerja dengan data struktur, mendukung konsistensi transaksional ACID, mendukung bergabung, datang dengan integritas data bawaan, ekosistem besar, ada pengindeksan tanpa batas, dan SQL yang kuat. Kekurangannya yaitu tidak menskalakan secara horizontal dengan baik, hanya secara vertikal, kecuali menggunakan sharding. Dan datanya dinormalisasi, alias banyak gabungan dan mempengaruhi kecepatannya. Kelebihan dari database non-relasional itu dapat menskalakan secara horizontal dan bekerja dengan data tidak struktur dan semi-struktur. Beberapa mendukung konsistensi transaksional ACID, opsi bebas skema, ketersediaannya tinggi, bersifat open source dan sangat gratis, tapi seringkali ada biaya pelatihan, penyiapan, dan pengembangan yang cukup besar. Sedangkan kekurangannya yaitu konsistensinya lemah, dukungan terbatas untuk bergabung, data didenormalisasi, membutuhkan pembaruan massal, tidak memiliki integritas data bawaan, dan pengindeksannya terbatas. Baik, selanjutnya yaitu Types of Relational Database. Terdapat 3 jenis perintah SQL, yaitu DDL, DML, dan DCL. Jenis perintah SQL yang pertama yaitu DDL, atau Data Definition Language. DDL merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan pendefinisian suatu struktur database. Dalam hal ini,
database, dan table. Perintah SQL yang termasuk dalam DDL antara lain create, alter, rename, dan drop. Jenis perintah SQL yang kedua yaitu DML atau Data Manipulation Language. DML merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan manipulasi atau pengolahan data atau record dalam table. Perintah SQL yang termasuk dalam DML antara lain select, insert, update, dan delete. Jenis perintah SQL yang ketiga yaitu DCL atau Data Control Language. DCL merupakan perintah SQL yang berhubungan dengan pengaturan hak akses user, baik terhadap server, database, table, maupun field. Perintah SQL yang termasuk dalam DCL antara lain grant dan revoke. Baik, selanjutnya yaitu types of non-relational database. Terdapat 4 jenis database non-relational yaitu dokumen database, key value database, graph database, dan wide column base. Jenis yang pertama yaitu dokumen database. Jenis database yang satu ini menyimpan data dalam dokumen yang mirip dengan objek JSON atau JavaScript Object Notation. Setiap dokumen berisi dengan field dan value. Value di sini bisa berupa string, angka, boolean, array, atau objek. Strukturnya biasanya sejajar dengan objek yang digunakan developer saat melakukan coding. Nah, karena variasi value dan query-nya yang kuat, jenis database ini sangat bagus untuk berbagai kasus penggunaan dan dapat digunakan sebagai database secara umum. Oke, next. Jenis yang kedua yaitu key value database. Key value database adalah jenis database yang lebih sederhana di mana setiap item berisi pasangan kunci atau key dan nilai atau value dalam bentuk tabel hash. Nilai biasanya hanya dapat diambil dengan mereferensikan kuncinya. Jadi, mempelajari cara membuat query untuk pasangan nilai kunci tertentu biasanya sederhana. Pada key value database, setiap key yang ada bersifat unik, sedangkan value-nya bisa berupa JSON, binary, large object, string, dan masih banyak lain. Key value database sangat cocok digunakan untuk menyimpan data dalam jumlah besar karena Anda tidak perlu melakukan query yang rumit untuk mengambil data. Oke, next. Graph database. Graph database adalah jenis database NoSQL yang digunakan untuk menyimpan hubungan antar entitas. Umumnya, data-data hubungan tersebut disimpan dalam node dan edge. Node biasanya menyimpan informasi tentang orang, tempat, dan hal-hal yang berkaitan dengan entitas lainnya. Sedangkan edge menyimpan informasi tentang hubungan antar node. Graph database cocok digunakan untuk Anda yang melintasi hubungan untuk mencari pola tertentu, seperti jaring sosial, deteksi penipuan, dan mesin rekomendasi. Oke, next. Jenis yang keempat yaitu wide column base. Wide column database menyimpan data dalam tabel, baris, dan kolom dinamis. Jenis non-SQL yang satu ini cocok digunakan untuk query sum, count, dan sebagainya. Jenis database wide column juga memberikan banyak fleksibilitas dibandingkan database relasional karena setiap baris tidak harus memiliki kolom yang sama. Database wide column sangat bagus untuk Anda yang perlu menyimpan data dalam jumlah besar agar Anda dapat memprediksi pola query dengan lebih mudah. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.